website lihat sini doang. Kanting betul. Iwan, angkat muka Iwan. Iwan, angkat muka sedikit Iwan. Sekali nih. Untuk ini toh. Les 2 meter lah, 2 meter ya, 2 meter. Lagi. Saya boleh buka masker ya. Siapa? Salam. Salam. Suara saya dengar ya dari belakang ya. Siap. Ya, selamat sore rekan-rekan. Hari ini saya Kapolres Kupang AKBP Efek Irwan Arianto SIKMH bersama Kasat Reskrim melaksanakan press release terkait kejadian yang viral beberapa hari yang lalu, yaitu hari ini tanggal 9 Juli 2022 Satreskrim Polres Kupang telah mengamankan oknum kepala sekolah SDN Oebola bersama dengan salah satu masyarakat yang membantu terjadinya penganiayaan atau pengeroyokan terhadap salah satu oknum guru yang sebagai korban kasus penganiayaan. Kronologi kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 12.30, di mana pada saat itu terjadi rapat di aula SDN tersebut membahas terkait tentang hasil pada ujian, dan terjadilah miskomunikasi antara kepala sekolah dengan salah satu oknum guru. Ini kepala sekolahnya, dan terjadi kepala sekolah tersebut melakukan pemukulan terhadap korban atau oknum guru tersebut secara bertubi-tubi, dan guru tersebut melakukan pembelaan yaitu menangkis pukulan daripada kepala sekolah yang melakukan pukulan bertubi-tubi dan mendorong kepala tersebut jatuh. Guru tersebut lari keluar dan diteriakin oleh warga. Dan warga tersebut kami sudah tahu adalah istri daripada kepala sekolah tersebut, dan dilakukan pengejaran oleh masyarakat, yaitu si Iwan ini yang baju merah. Ini bajunya pada saat yang bersangkutan melarikan diri. Terbukti di gambar ini ada. Ini bajunya. Ini manusianya, dibuka aja mas Bro. Ya. Bunyi juga enggak ada masyarakat. Dan juga diviralkan bahwa oknum guru tersebut melakukan pemukulan. Dan hasil daripada pemeriksaan kami, pendalaman, ada 3 peristiwa. Yang pertama yaitu di ruang guru pada saat rapat terjadi penganiayaan antara kepala sekolah ini dengan korban. Jadi kepala sekolah ini melakukan penganiayaan. Kemudian kejadian kedua adalah yang di luar yang terjadi viral. Dibantu dengan si Iwan, dikejar si Iwan dan dibawa
kembali ke sekolah dan sebelum di depan sekolah dilakukan penganiayaan oleh kepala sekolah lagi. Kemudian peristiwa yang ketiga itu terjadi juga di ruang perpustakaan. Di sana korban dilakukan penganiayaan secara bersama-sama juga oleh 4 pelaku yang besok akan kita lakukan penangkapan, di mana beberapa saksi-saksi yaitu guru-guru yang ada di sana ketakutan karena dilakukan pressure atau pengancaman untuk tidak memberikan keterangan yang benar oleh kepala sekolah. Dan juga terkait tentang aliran dana BOS yang ada di sekolah tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan inspektorat di Kabupaten Kupang. Besok akan melakukan audit. Apabila terjadi penyimpangan akan saya kenakan juga pasal yang berlapis, yaitu tidak pidana korupsi. Begitu juga terkait tentang perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang tersebut, kepala sekolah dan warga, kami kenakan pasal 170 ayat 1, kami subsidiar ke pasal 351 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman 5 tahun lebih. Dan tidak menutup kemungkinan besok saya akan juga melakukan penangkapan terhadap 4 pelaku yang diduga melakukan penganiayaan setelah peristiwa kedua yang viral di luar. Di dalam, di perpustakaan, korban dianiaya lagi. Akhirnya korban bisa melarikan diri. Ada pertanyaan? Izin, hubungan keduanya, kepala sekolah dengan Iwan ini ada hubungan keluarga atau tidak? Iwan ini masih keluarga daripada istrinya kepala sekolah. Dan tidak berhubungan, besok istrinya juga akan kita lakukan penangkapan juga. Karena dia yang teriak-teriak, mengundang masyarakat atau mengundang guru yang lain. Dan sebagai informasi rekan-rekan, banyak guru di sana yang masih ketakutan terkait tentang perbuatan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini. Saya sebagai Kapolres, saya prihatin. Harusnya sebagai tenaga pendidik, apalagi beliau sebagai kepala sekolah, harusnya memberikan suatu teladan yang baik. Kalau memang ada permasalahan terkait tentang anggaran BOS yang ada, itu bisa diinformasikan dengan baik dengan guru-guru yang ada. Sekarang situasi di SDN sana, murid masih belum masuk. Jadi guru-guru juga tidak mengajar. Makanya kami kemarin sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Nah, kami mengambil langkah yang cepat, yaitu mengamankan dan menangkap kepala sekolah dan warganya si Iwan ini, supaya situasi dan kondisi di sekolah tersebut, murid-murid SD bisa sekolah dan guru-guru bisa melakukan pengajaran sesuai dengan hari-hari yang sebelumnya. Komandan izin ada terencana sebelumnya. Dengan laporan balik beliau kepada oknum guru itu. Ya, benar. Memang kepala sekolah ini setelah korban melaporkan di Polres, kepala sekolah ini juga melaporkan juga terkait tentang kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh korban, yaitu di Polsek Patulio. Kami juga sudah melakukan pendalaman. Hasil daripada pemeriksaan saksi-saksi yang dia bawa oleh kepala sekolah ini, itu adalah saksi yang nanti di peristiwa ketiga kita jadikan tersangka. Jadi saya katakan kami sudah dalamin oleh Satreskrim. Jadi laporan yang dilaporkan oleh kepala sekolah terkait tentang kasus penganiayaan, saya katakan itu overmark. Jadi guru itu berdiri, dia pukul bertubi-tubi, dia tangkis, dia dorong, kepala sekolah ini jatuh dan sini ada luka. Jadi memang tidak ada unsur sengajaan oknum guru tersebut atau korban itu memukul, tapi dia pembelaan diri. Makanya saya katakan itu overmark. Jadi untuk kasus yang ini akan kita lanjutin. Kasus yang di Polsek Patulio sudah kami tarik juga ke Polres, dan kami sudah melakukan gelar-gelar perkara yang ada, dan saya katakan itu overmark, membela diri. Korban itu membela diri. Kalau tidak korban menangkis dan sebagainya, mungkin yang bersangkutan korban akan dikeroyok rame-rame di dalam ruangan tersebut. Dan kami sudah akan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada, yaitu ada 16 guru yang ikut di dalam ruangan tersebut. Tetapi saat ini beberapa guru-guru yang ada masih ketakutan karena kepala sekolah ini
melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji dan otoriter yang ada yang dilakukan di sekolah. Komandan izin ada Pelaku saat ini kita amankan 2, besok kita akan melakukan penangkapan 4 orang lagi, yaitu peristiwa yang ketiga yang di ruangan perpustakaan. Pak Kapolres, terkait laporan dari Pak Kepsek itu, apakah yang saksi-saksi dan Pak Kepsek bisa naik ke tersangka kemungkinan? Tadi saya katakan itu overmark, yaitu pembelaan diri daripada korban. Karena korban dipukul bertubi-tubi, dia tangkis, dia dorong, terus dia lari keluar dan dikejar oleh si Iwan. Kalau dia tidak mempertahankan dirinya, mungkin di dalam ruangan tersebut yang bersangkutan akan dikeroyok oleh yang lain. Pak Kapolres, Komandan ini ada dugaan ancaman pembunuhan juga Pak Kapolres? Saat ini intel kami sudah ada di sekitar lokasi sana. Memang karena kepala sekolah ini dia tinggal di sekolah tersebut, lingkungannya, dan banyak guru-guru yang ketakutan. Tadi ada beberapa saksi kunci yang benar-benar melihat, menyatakan bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya, mulai dari peristiwa pertama, peristiwa yang di luar, dan peristiwa ketiga. Tapi karena kepala sekolah ini masih tinggal di sana, dia masih ketakutan. Mudah-mudahan dengan tindakan cepat kita mengamankan dan menahan pelaku ini akan terbuka semuanya, termasuk juga terkait tentang aliran dana bos yang ada di sekolah tersebut. komandan ini sudah terencana sebelumnya kayaknya. Indikasinya apa ada terencana? Kalau saya katakan terencana, memang ini spontanitas. Jadi kepala sekolah ini memang karena arogansinya, karena kekuasaannya, jadi mereka sering melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap guru-guru yang lain. Ini terbukti dari keterangan beberapa saksi-saksi yang ada. Jelaskan. 4 orang tersangka yang nanti akan ditangkap termasuk anak juga kan? Nanti kita jelaskan. Mudah-mudahan Suri ini belum melarikan diri, karena si Iwan ini kemarin waktu kita tangkap dia sudah sampai ke daerah Amarasi di selatan. Yang lain? Nah, terkait dengan kasus ini kira apa motifnya? Lalu yang kedua, barang bukti apa yang sudah dilakukan? Jadi memang benar kalau dikatakan motifnya, kepala sekolah ini tidak mau diberikan saran terkait tentang snack, terkait tentang ujian untuk menggunakan dana bos. Jadi karena dia ini otoriter, jadi begitu ada saran masukan dari guru-guru yang lain, secara dia emosional langsung melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut. Kalau motif yang lain tidak ada, karena terlalu otoriternya kepala sekolah ini melakukan perbuatan tersebut. Barang bukti yang diamankan? Sementara ini kita amankan baju, ini kursi yang di ruang rapat yang dilemparkan ke yang bersangkutan. Sudah baju dari yang dipakai oleh saksi korban, oleh si Iwan, dan celananya juga. Dan ini ada beberapa handphone, dan waktu itu handphone korban dirampas oleh kepala sekolah, dan ini kita dapatkan di laci ruangan kepala sekolah, handphonenya yang bersangkutan, karena dia takut diviralkan, dan orang yang memviralkan juga kita minta keterangan. Sejauh ini sudah berapa saksi kan yang diperiksa? Dari 16 guru kita sudah melakukan pemeriksaan hampir 7 guru yang ada. Jadi sudah cukup alat bukti kita, dan ada beberapa guru yang akan menjadi saksi kunci, tetapi yang bersangkutan masih ketakutan karena kepala sekolah ini masih ada di luar. Jadi kepala sekolah ini dia tinggal di lingkungan sekolah tersebut, dan masyarakatnya sana memang keluarganya dia semua yang ada di sana, termasuk yang tersangka yang Sinwan ini juga keluarganya juga dari istri. Yang lain? Oke. Kalau nggak ada, terima kasih rekan-rekan. Bisa nanti diwawancarai si kepala sekolah ini. Gimana Pak? Nggak usah terlalu alot. Kamu keluarga dari mamanya istrinya? Dari istrinya? Langsung. Kamu yang melakukan pekerjaan. Kenapa kamu kerja?
Karena istrinya dia teriak-teriak, mati kau, matikan, Iwan, kejar, matikan gitu. Untuk bawa ke kantor. Setelah di kantor, dipukulin lagi. Iya kan? Tapi kamu nggak ikut mukul, Wan. Kamu yang nangkep saja, kamu yang melakukan pengejaran. Pak Kepala Sekolah ikut mukul juga di perpustakaan. Tidak, peristiwa di lapangan setelah itu sampai di kantor saya sudah datang ke polisi. Bapak harus bertanggung jawab ya. Pertanyaan ini ya. Termasuk Iwan juga ya. Izin bilang, Pak Iwan, pengejaran itu kan Pak Iwan ada lempar sampai 4 kali, kan ada 23 di video. Betul. Sampai korban memaki parahnya itu lemparan dari Pak Iwan. Betul begitu. Tapi sempat ada upaya pelemparan tapi tidak kena. Informasi dari korban yang kami dapat bahwa Pak Iwan dilempar sampai 4 kali. Ada, memang benar di video yang bersangkutan melempar. Jadi pengakuan tersangka kita anggap nol karena ada banyak saksi yang melihat dan hasil dari rekaman video itu juga ada dan keterangan dari korban juga ada. Barang bukti juga ada, batunya sudah kita amankan juga. Pak Iwan pernah Tujuan Pak Iwan mengejar Pak Nanda itu dalam rangka apa? Kata korban di TKP K2 atau ketiga itu Pak Iwan sempat membantu Ya. korban ya? Itu bantu dalam bentuk apa Pak Iwan? Oh, mengamankan dari pengeroyokan. Itu TKP berapa? Peristiwa yang ketiga. Peristiwa ketiga ya? Peristiwa yang ketiga ya. Peristiwa yang ketiga. Makasih Pak Iwan. Pak Kepsek, apa yang mau disampaikan? Ya, ini Buat sedikit. laporan dari saudara Ansel itu juga karena dalam rapat dan yang saya hanya memukul saudara Ansel Usman hanya sekali dia kan. Itu di lapangan yang sementara final. Sedangkan untuk di sekolah saya yang harus jatuh. Iya. Memang benar itu. Yang bersangkutan ini sempat jatuh, didorong oleh pelaku karena dilakukan penganiayaan. Karena dia jatuh, anaknya dia teriak. Ya, anak Pak Kepala Sekolah teriak. Dan itu yang mengundang masyarakat yang ada di sana. Jadi seolah-olah korban ini memukul Leo ini. Padahal saya katakan itu tadi overmark tadi. Ya, bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.